Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD. Dan kalau kita perhatikan untuk XOUSD di hari ini, kemarin, itu dia benar-benar sideways ya, dari harga 1697 sampai 1707 ya, itu dia benar-benar sideways. Belum ada pergerakan lanjutan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatiin, saat ini kan dia tertahan di area support ya. Support itu kurang lebih 1693,4. Itu kita bisa dapat dari area demand yang ada di sini. Jadi ada demand zone-nya. Ya, walaupun ini bisa dikatakan sebagai fresh demand zone, tapi ini adalah minor demand-nya dia, bukan primary demand-nya dia. Nah, kalau kita ukur berdasarkan demand di Fibo, itu ada di 1688,9 sampai 1685,73. Ini adalah demand by Fibo-nya dia. Dan kalau kita perhatiin di sini memang posisinya kalau di 1 jam, di sini posisi seller lebih sedikit daripada buyer, dan sini ada volume buyer yang cukup besar. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari struktur harga, nah kita kembali ke struktur harga ya. Ini high ya kan, kemudian ini ada high low, ini ada high low yang baru. Nah, ini dia membuat lower low, ini low yang pertama, ini lower low. Nah, ini dia setelah membuat lower low yang baru. Nah, kalau dia mau lower low yang baru, artinya dia itu harus break dulu dari 1691 yang di sini, kemudian lari ke 1688. Itu membuat lower low yang baru di sini. Nah, tapi kalau saat ini kita perhatikan memang harga masih cenderung sideways juga dengan support di 1693 ya. Kemudian tertinggi itu ada di 1697. Jadi dia itu bisa dikatakan melakukan retest di area ini, area berikutnya dia. Karena ini adalah karakter dari si XOUSD itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lagi di sini, ya kalau kita perhatikan, ya begitu dia turun ke sini, nah dia nggak break out berarti dia potensi untuk naik lagi retest ke sini 1697. Ke 1697 baru nanti dia akan turun lagi, coba turun lagi kalau dia belum bisa break dari sini. Ini dia masih terus mencoba ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari posisinya memang trennya masih turun dan lebih cenderung untuk melakukan penurunan. Kalau buy pun itu hanya untuk koreksinya saja. Dia akan dia akan naik kalau dia bisa break dari 1707 ini. Jadi sama dia belum bisa break dari 1707, maka posisinya itu untuk minor trend masih downtrend. Nah, tapi kalau minor trend itu bisa break dari 1707, maka posisinya itu sudah menjadi uptrend untuk si minor trendnya itu sendiri. Dengan target tertingginya itu ada di 1731 sampai 1735 yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatiin untuk low-nya dia, terendahnya itu ada di 1681 di sini. Atau tepat di Fibo 423 ya, poin 6 di sini. Nah, ini adalah Fibo-nya dia, ini adalah low-nya dia. Low-nya yang terakhir disentuh itu pada tanggal kurang lebih sini. Tanggal 21 Juli 2022. Nah, ini dia sedang melakukan retest ke low yang di sini di 1088 begitu. Nah, ini adalah pandangan saya. Jadi memang masih cenderung untuk turun karena struktur harganya masih turun. Artinya sini trennya juga masih melanjutkan penurunan ke bawah lagi. Nah, dia harus bisa break dulu dari trend line. Ini ada trend line. Kalau kita perhatiin di sini, ada trend line-nya. Nah, ini ada trend line. Jadi harganya itu masih tertahan di trend line ini. Nah, di sini juga masih tertahan trend line. Ini potensi turun lagi dan melakukan retest di area demand ini. Jadi demand ini ada tekanan dari seller. Sellernya masih nekan untuk ke bawah di area demand ini. Kalau mau best buy zone sebenarnya kalau kita mau buy itu ada di 1681 ya 1681, kemudian di sini itu kan ada support kuat atau support weekly ya, maka ini potensi untuk naik ke atas. Melakukan retest kembali ke 1691 yang di sini. Nah, kalau dia break dari 1691 yang di sini, maka dia akan turun lagi ke sini 1688 sampai 1685. Ini next demand-nya dia untuk melakukan area buy. Nah, habis itu kalau kita perhatiin lagi di sini, setelah itu maka dia itu akan turun. Kalau dia masih break dari sini, dia akan turun ke sini. Ini terakhir. Ini pokoknya target terakhirnya dia di sini. Oke. Nah, dia mau naik itu saat ini ya, kalau kita perhatiin kalau dia mau naik itu berarti dia itu harus break dulu nih dari sini 1697. Break dari 1697 baru bisa naik ke 1707.
karena ini sudah menjadi area resisten dia di 1697. Jadi kalian harus catat juga untuk area ini. Yang 1697.5 itu adalah area resisten dia saat ini. Jadi ini adalah area support become resistant. Nah, untuk area demand itu ada di sini 1691 sampai 1693 untuk minornya. Untuk the next demand-nya itu ada di 1085, 1088 sampai terendahnya itu ada di 1081 atau di Fibo 423. Ini Fibo-nya masih sama, saya tarik dari sini ke sini ya. Lalu kalau kita pantau dari si dolar ini masih coba untuk naik ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat lagi, ya dolarnya masih ada minor trend line. Jadi minor trend line ini dia uptrend dan dia udah break juga dari si trend line bawahnya ini. Dia sekarang coba untuk naik lagi ke 110 sampai 110.1. Artinya XAUUSD masih ada tekanan sell ya, kurang lebih sampai ke sini. Ke Fibo 388.8 atau 1685. Ya, begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD. Jadi itu adalah beberapa poin yang harus kalian catat. Dan jika memang yang kurang atau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Nanti malam itu ada news lagi, jadi memang agak berbahaya ya sebenarnya untuk trading XAUUSD hari ini, karena juga ini adalah malam Jumat. Jadi seperti biasa market itu akan mengejar harga di akhir pekan, begitu. Oke, jadi untuk saat ini memang lebih cenderung untuk wait and see dulu sampai dia benar-benar ada konfirmasi untuk melakukan area buy. Jadi begitu saran saya. Konfirmasi mungkin ada di area sini 1691 sampai 1692, kemudian dari 1685 sampai 1688. Antara di daerah sini kalau tandanya itu ada di 1681 untuk buy-nya gitu. Kalau untuk sell bisa di 1707 atau 1712 sampai 1709 begitu. Kalau dia break dari 1712 artinya dia akan lanjut lagi untuk ke 1719 yang ada di sini begitu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.